Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani sempat menyindir soal dukungan Presiden Joko Widodo yang juga kader PD Perjuangan dalam Pilpres 2024. Sindiran ini muncul merespons langkah politik Jokowi yang terkesan akrab dengan partai koalisi pendukung baca pres Prabowo. Ojo grusa-grusu. Yang kedua saya sampaikan ojo ke susu. Yang ketiga saya sampaikan jangan tergesa-gesa. Hingga pendaftaran Ganjar dan Mahfud MD ke KPU sebagai pasangan Capres dan Cawapres, Joko Widodo sebagai kader PDIP belum secara tegas menyatakan dukungannya kepada Ganjar dan Mahfud. Terakhir di hadapan para relawan, Jokowi menyebut untuk tidak buru-buru menentukan pilihan Capres yang akan didukungnya di Pilpres 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku dirinya juga penasaran dengan arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Sementara Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai kedekatan Jokowi dengan pendukung Prabowo cukup terlihat. Ia menduga pendapat Jokowi akan jadi salah satu faktor pertimbangan Prabowo dalam menentukan cawapresnya. Keputusan betul ketika berbicara mengenai kemenangan itu teorinya hanya terkait dengan branding capres, branding cawapres disertai oleh soliditas dari mesin politik. Tiba-tiba muncul faktor eksternal lain, terutama terkait dengan kekuasaan, itu menurut saya akan menambah beban dalam proses pengambilan keputusan. Suka atau tidak, itu proses yang saat ini terjadi pada pengambilan keputusan Pak Prabowo. Kalau betul ya, kader Gerindra, Tikar, Pak Prabowo itu paling sering menyebut anak kandungnya Pak Jokowi sebagai calon paling kuat. Dan kita akan lihat kenapa kemudian pengambilan keputusan tidak bisa diambil, karena kemudian terjadi polemik setelah. Soal pencapresan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengambil langkah cepat bersama Ketum Partai Koalisi Pengusung Ganjar dengan mendeklarasikan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Sehari berselang, Ganjar dan Mahfud langsung diantar mendaftar ke KPU. Namun dua momen ini dilakukan saat Presiden Joko Widodo masih kunjungan kerja ke luar negeri. Tim Liputan Kompas TV. Dua pasangan capres sudah mendaftar ke KPU di tengah dinamika yang berjalan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mempertanyakan pilihan politik Jokowi di Pilpres 2024. Untuk mengulas soal dinamika pasca pendaftaran capres-cawapres ke KPU, kita sudah bersama dengan politisi senior PD Perjuangan Arya Bima, ada juga politisi senior Partai Golkar Nusron Wahid, dan juga Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang semuanya. Baik, Mas Bimo, sampai pendaftaran Jokowi belum tegas menyampaikan siapa capres yang didukungnya. Bagaimana PDIP melihat sikap Jokowi ini, Mas Bimo? Ya, dari aspek formal bahwa Pak Jokowi sampai hari ini adalah tetap sebagai kader PDI Perjuangan yang pernah diusung sebagai wali kota Surakarta 2 kali, 2004, 2005 sampai dengan 2011. Kemudian juga gubernur dan presiden 2 kali, yaitu pada tahun 2014 dan 2019, 10 tahun menjadi presiden. Jadi formal beliau adalah kader PDI Perjuangan dan didukung penuh oleh fraksi PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahannya. Ini adalah satu hal yang menggembirakan buat rakyat Indonesia, bahwa mandat rakyat yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan pada yang diusung Partai PDI Perjuangan beserta partai pengusung lainnya, bahkan PDI Perjuangan tidak hanya memenangkan, tapi juga mengamankan jalannya pemerintahan yang diberikan mandat rakyat sampai tahun 2024 bulan November. Kita tetap akan jaga ya, karena itu adalah mandat rakyat. Dan partai di sini bukan Aryo Bimo atau Mbak Puan, kader-kader di tingkat ranting, di tingkat desa, di tingkat, kalau di sini waktu gubernur ya, kalau waktu itu saya bertugas memenangkan di daerah Kramat Sentiong, itu adalah benar-benar kader-kader partai yang berdarah-darah dan berkeringat untuk menjadikan
Pak Jokowi menjadi gubernur. Bahkan waktu itu sempat clash dengan pendukungnya Pak Nahrawi selaku wakil gubernurnya kandidat kita satu siapa? Saya lupa. Jadi saya melihat tidak mungkin seorang Pak Jokowi tidak ingat betul bagaimana rakyat di kota Solo, juga di Jakarta, juga seluruh Indonesia waktu itu memperjuangkan, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah orang baik. Tapi mengapa ya Mas Bimo sampai Mbak Puan ada pertanyaan soal kemana arah dukungan Pak Jokowi karena belum jelas dan minta ditanyakan oleh media. Kita akan bahas nanti ya usai jeda, Mas Bimo, Pak Nusron dan juga Mas Umam. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita kembali lanjutkan dialog Kompas Petang masih bersama Mas Bimo, Pak Nusron dan juga Mas Umam. Mas Umam, kalau tadi Bang Andi Wijayanto bilang yakin masih bersama PD Perjuangan, kenapa sampai ada pernyataan dari Mbak Puan soal tanya arah dukungan Jokowi masih Ganjar atau tidak, Mas Umam? Ya, statement dari Mbak Puan sebenarnya mempertegas bagaimana kawan-kawan di PDIP mempertanyakan betul political positioning dari Pak Jokowi. Dan ini bukan hanya sebuah pertanyaan biasa, tetapi sebuah kalimat retorik yang sebenarnya memberikan pesan bahwa PDIP siap untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga langkah manuver Pak Jokowi sendiri begitu mudah untuk dibaca. Bagaimana beliau datang ke acara Rakernas Projo, kemudian hanya dalam hitungan menit Projo sendiri mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Dan semua itu adalah sebuah manuver yang begitu clear, begitu vulgar. Sehingga kemudian bacaan terhadap langkah-langkah politik Pak Jokowi, saya pikir teman-teman di PDIP begitu mudah untuk menangkapnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto, tadi yang disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, itu adalah sebuah ekspresi bentuk kesabaran yang luar biasa dari teman-teman di PDIP untuk betul-betul menahan situasi supaya kemudian tidak terjadi gejolak yang signifikan. Tetapi diakui atau tidak, pendeklarasian dari pasangan Ganjar Mahfud kemarin yang kemudian dilakukan sedemikian rupa tidak melibatkan Pak Jokowi adalah sebuah bentuk sinyal secara clear yang disampaikan oleh teman-teman di PDIP untuk meng-cut atau mengakhiri aspek ketergantungan atau yang barangkali selama ini dianggap sebagai bagian dari kutil efek yang barangkali dinikmati oleh teman-teman PDIP dari hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan dengan variabel Jokowi atau tidak dengan variabel Jokowi, rasa-rasanya teman-teman PDIP sudah cukup yakin dan percaya diri untuk tampil dalam kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Oke, kalau soal ketegasan sikap dari Jokowi masih ditunggu oleh PDIP, bagaimana dengan koalisi Prabowo, Pak Nusron? Apakah arahan Jokowi ini juga yang ditunggu hingga sampai saat ini belum memutuskan siapa cawapres Prabowo, Pak Nusron? Ya, kalau masalah penentuan calon cawapres Prabowo kan akan diputuskan menunggu pertemuan Majelis Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju, di mana masih ada satu orang ketua umum yaitu Pak Zulkifli Hasan, ketua umum PAN yang sedang tugas di luar negeri, yaitu ikut kunjungan Bapak Presiden dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Perdagangan ke Cina dan ke Arab Saudi. Nah, karena itu ya kita sabar-sabar saja untuk memutuskan, karena kan kemarin waktu pertemuan sebelum Pak Jul pergi masih mengerucut 4 nama. Tapi yang namanya calon wakil presiden kan hanya 1, tidak mungkin 4-4-nya didaftarkan. Kalau sekarang sudah berapa nama Pak Nusron? Kalau sekarang ya masih 4 nama, kan belum ada pertemuan Majelis Ketua Umum lagi setelah pertemuan kemarin. Kalau kemarin kan santer Pak Erik dan Mas Gibran katanya. Ya, itu santer itu yang mengusulkan itu siapa saya kan nggak ngerti. Santer dari mana? Yang memutuskan itu kan masing-masing ketua umum. Oke. Dan belum ada pertemuan ketua umum lagi sejak pertemuan yang terakhir yang memutuskan 4 nama itu. Mungkin pertemuannya itu baru hari Sabtu. Nunggu kepulangan Pak Zulkifli Hasan. Baik. Jadi termasuk juga menunggu Pak Jokowi ya Pak Nusron? Pak Jokowi kan bukan ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Tapi saya juga membaca karena wakil ketua umum Golkar Mbak Nurul Arifin juga bilang katanya termasuk menunggu Pak Jokowi, katanya kepulangan hari Jumat. Apakah itu betul? Jadi saya ingin konfirmasi ini Pak Nusron.
Yang jelas keputusannya itu adalah sangat tergantung dengan hasil pertemuan Majelis Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju. Oke. Perkara kemudian masing-masing ketua umum itu melakukan konsultasi dengan Pak Jokowi, melakukan konsultasi dengan kanan kiri, ya itu kami tidak tahu. Pasti yang namanya ketua umum sebelum mengambil keputusan pasti melakukan konsultasi dan minta pendapat pertimbangan dari berbagai pihak stakeholder. Saya yakin juga termasuk kepada Pak Khairul Umam, para pakar-pakar pengamat juga pasti akan dimintain pendapat oleh masing-masing ketua umum. Oke, baik. Sama halnya dengan Pak Bimo, sebelum Bu Mega mengambil keputusan kan juga pasti dimintain pendapat oleh Bu Mega juga. Ya. Jadi baik bagaimana Mas Bimo dan sebagainya. Nah, kita tanya ke depannya gimana ya, Mas Bimo? Soal itu kan masing-masing ketua umum mempunyai cara untuk pengambilan keputusan dalam Baik. mereka mengambil pertimbangan dari berbagai pihak. Baik. Mas Bimo, jadi kalau ke depan gimana koalisi pendukung Ganjar ini? Apakah juga masih mempertimbangkan arahan Jokowi untuk melibatkan dalam tim pemenangan, Mas Bimo? Kalau dari tim kampanye nasional strateginya kan dua hal ya. Yang pertama popularitas dan elektabilitas. Kita mau mati-matian betul ya. Ya, enggak, ya paling jangan mati bener lah, sampai setengah semaput lah ya, untuk mengenalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini ke seluruh masyarakat. Dan kita akan doa sekusuk-kusuknya untuk menang. Seperti kalau Pak Nusron doa itu, kalau saya badminton, Pak Nusron itu sering doa di sebelah saya. Dia doanya satu kusuk. Kami akan doa sekusuk-kusuknya untuk Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Dan kita akan kerja mati-matian, nggak mati beneran, tapi boleh sampai semaput untuk memenangkan Pak Ganjar ini. Tentang Pak Jokowi, kita sangat hormati karena sampai Rakernas kemarin beliau masih mengatakan bahwa Pak Ganjar, kamu nanti kalau begitu dilantik segera laksanakan yang namanya program kebijakan dan kegiatan yang menyangkut masalah kedaulatan pangan. Baik. Saya masih yakin penuh bahwa dukungan Pak Jokowi terkait fondasi 10 tahun yang sudah dia laksanakan akan sangat bisa dilanjutkan dengan yang namanya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oke. Memang ada yang skeptis, memang ada yang pesimis karena yang diwacana publik baik itu di media sosial, media mainstream, bahkan media online hari ini disibukkan informasi bahwa katanya Mas Gibran batal mencalonkan sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Baik. Katanya akan menjadi ketua ampinya organisasinya Pak Nusron dulu. Itu udah dibantah, informasinya itu udah dibantah sama Mas Gibran, betul. Tapi soal arah Jokowi ini kan juga ditunggu ya, bagaimana sebetulnya pengaruhnya dukungan Jokowi di Pilpres mendatang, termasuk PDIP. Saya masih yakin bahwa dukungan Pak Jokowi ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD Mas Bimo, masih tetap ada karena beliau adalah ini yang ditunggu. Bagaimana dengan PDIP jika Jokowi tidak bersama dengan Ganjar di dalam dukungan Pilpres mendatang? Kita akan bahas nanti ya, Mas Bimo, Pak Umam dan juga Pak Nusron. Usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kemana arah dukungan Jokowi pasca pendaftaran Pilpres ini kembali kita akan lanjutkan. Mas Umam, kalau misalkan Jokowi tidak bersama dengan PDIP, bagaimana PDIP untuk strategi tim pemenangan ke depan? Apa yang Anda baca soal ini, Mas Umam? Ya, kalau misal terkait dengan konteks strategi pemenangan di PDIP, saya pikir semuanya sudah disimulasikan. Maka kemarin deklarasi dan hari ini pendaftaran, saya pikir itu adalah sebuah langkah pasti bagaimana kemudian PDIP meletakkan variabel Jokowi di luar kalkulasi strategi yang akan dilakukan dalam konteks pemenangan Ganjar Mahfud. Tetapi di saat yang sama, ini yang kemudian menjadi penting untuk dibaca adalah lalu bagaimana cawapres dari Pak Prabowo, diakui atau tidak, dua pasangan capres-cawapres yang sudah mendaftar, Anies Muhaimin, kemudian ada Ganjar Mahfud. Dua-duanya menggunakan variabel Nahdlatul Ulama sebagai cawapres di masing-masing mereka. Di PDIP sendiri ada keyakinan yang sangat kuat, tampaknya sebagai refleksi manifestasi dari sejarah
1955, 1971, termasuk di Pilpres 2019 yang lalu, di mana ketika kekuatan nasionalis mereka di backup oleh kekuatan Islam moderat, maka bisa menghadirkan mesin politik yang efektif. Di level ini, jika Pak Prabowo kemudian memaksakan Gibran dan kemudian tidak menggunakan atau tidak mempertimbangkan variabel Islam moderat, variabel Nahdlatul Ulama misalnya sebagai basis kekuatan 50% kelompok Muslim di Indonesia, maka hal itu akan membuat Prabowo menjadi riskan. Di satu sisi, Prabowo akan ditarik secara serius dalam killing ground, yang akan dihantam sana-sini termasuk oleh kalangan masyarakat sipil terkait dengan konteks isu atau wacana politik dinasti. Dan di saat yang sama dia akan kemudian kesulitan untuk mengonversi, terutama dari basis-basis dukungan dari kelompok Islam moderat, khususnya dari jaringan pesantren, para kiai sepuh, dan itu menjadi hal yang cukup penting dalam pemenangan ke depan. Baik, Pak Nusron, hari Sabtu depan, hari Sabtu esok akan digelar Rapimnas Golkar. Ini membahas apa? Apa hanya soal cawapres Prabowo atau juga arah dukungan koalisi ke Prabowo, Pak Nusron? Pertama, kalau soal dukungan terhadap Prabowo kan sudah diputus. Jadi memang yang namanya Rapimnas di Golkar itu kan adalah agenda rutin setiap mau mengambil keputusan penting seperti calon presiden dan wakil presiden, itu harus diputuskan di dalam Rapimnas. Nah, di dalam Rapimnas sebelumnya itu memutuskan bahwa Partai Golkar memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, pada Rapimnas kali ini Ketua Umum akan melaporkan langkah-langkah yang diambil oleh Ketua Umum dalam rangka untuk proses calon presiden pemilu tahun 2024 itu adalah pendukung Prabowo, dan kemudian bersama dengan wakilnya itu yang akan disampaikan di dalam forum yang namanya Rapimnas, yang kemudian oleh Rapimnas akan diputuskan dan disetujui, yang itu kemudian menjadi sah dan bulat menjadi sebuah keputusan partai politik, yaitu Partai Golkar, di dalam proses pendaftaran nanti. Di Rapimnas ini Golkar masih akan tetap mengajukan Gibran sebagai cawapres atau ada perubahan, Pak Nusron? Begini ya, kalau soal itu kan tadi sudah saya katakan, soal masalah calon wakil presiden itu, sengotot-ngototnya Golkar kayak apapun, kalau kemudian tidak disetujui oleh majelis koalisi, Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju, saya pikir juga tidak akan nggak akan goal juga. Karena itu sekali lagi soal calon wakil presidennya kita serahkan sama Ketua Umum DPP Golkar namanya Pak Erlangga Hartarto, yang memutuskan bersama Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Itu dulu aja. Soal siapa yang nanti tunggu tanggal mainnya, saatnya deklarasi diumumkan dan kemudian saatnya pendaftaran akan dilaksanakan. Oke, Mas Bimo, ini banyak pertanyaan nih. Kalau misalkan nanti di akhir tiba-tiba Pak Jokowi justru memberikan dukungan tidak ke Ganjar Mahfud, bagaimana reaksi respons dari PDIP, Mas Bimo? Seperti apa persiapannya nanti menghadapi itu? Kami percaya ya, kandidat kami ini strong, cenderung independen dan visioner. Strategi pemenangan kami jelas, kita yakin bahwa pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah pasangan yang mumpuni. Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pasangan yang saling melengkapi. Pak Ganjar adalah sosok muda yang berpengalaman memimpin Jawa Tengah dengan segudang prestasi, tentu akan mengedepankan Indonesia yang visioner untuk meneruskan fondasi 10 tahun yang pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Mahfud MD sebagai tokoh Nadilin yang juga punya pengalaman intelektual yang komplit. Strateginya gimana, Mas Bimo, kalau tanpa Jokowi? Akan mengajak masyarakat yang sama-sama wujudkan keadilan sosial di masyarakat di bidang hukum, pemberantasan korupsi, hukum yang tebang pilih akan diberantas oleh ide-ide Pak Mahfud yang terus akan dikampanyekan. Dan ini strateginya adalah sesuatu yang bersama-sama pernah dikerjakan dengan Pak Jokowi. Kami percaya Pak Jokowi tetap akan pada posisi sebagai kader PDI Perjuangan
kami pun tetap akan mengamankan pemerintahan Pak Jokowi ini sampai 2024 mengenai bahwa nanti kita lihat apakah Pak Jokowi mengizinkan Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan yang waktu itu masuk PDI Perjuangan untuk jadi wali kota menjadi wakilnya Pak Prabowo yang otomatis pasti dia akan keluar dari PDI Perjuangan. Tentu kita akan lihat sejauh mana menempatkan Pak Jokowi di dalam proses elektoral ini. Tapi antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Ganjar Pranowo Mas Bimo. dan pendukung Pak Mahfud MD ada satu tarikan yang tidak bergeser. Kami tangkap Mas Bimo. Pak Nusron, singkat terakhir apa sih yang menjadi kesulitan untuk satu suara soal cawapres ini di koalisi Prabowo? Singkat saja Pak Nusron. Tidak ada kesulitan untuk menentukan calon wakil presiden. Hanya masalah waktu. Kebetulan tadi saya katakan ada satu ketua umum yang tidak ada di Jakarta. Sehingga kita menunggu. Toh masih ada waktu untuk pendaftaran. Wong yang daftar aja sabar-sabar saja, masa wartawan nggak sabar. Pekan ini diumumkan, Pak Nusron? Ya pasti, yang pasti sebelum pendaftaran ditutup sudah akan diumumkan dan kita juga pasti akan daftar. Kapan hari pastinya? Karena publik juga menunggu, Pak Nusron. Ya, yang daftar saja nggak kesusu kok, masa yang presenter TV kesusu. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan publik. Banyak tanda tanya soal siapa pendamping Prabowo. Tapi terima kasih Pak Nusron. Tunggu tanggal mainnya. Kalau tiba-tiba nanti wakilnya itu Aryo Bimo kan ya gimana coba tiba-tiba. Kita tunggu ya. Pak Nusron, terima kasih. Mas Bimo juga terima kasih. Mas Umam, terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Semoga Pak Nusron jadi